Film keluarga Indonesia kembali menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis, film terbaru garapan sutradara muda Ferly Halim ini mengangkat tema yang sangat relevan, yakni hubungan antara orang tua dan anak yang seringkali dipenuhi kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi. Diproduksi oleh Langit Pictures dan dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 16 Juli 2026, film ini tidak hanya menyajikan drama keluarga yang emosional, tetapi juga mengajak penonton untuk merenungkan arti kasih sayang yang sesungguhnya di dalam sebuah keluarga. Ferly Halim menyampaikan bahwa seringkali seseorang lebih mudah menunjukkan perhatian, kepedulian, dan kasih sayang kepada orang lain dibandingkan kepada keluarganya sendiri. Padahal, rumah merupakan tempat pertama di mana mimpi, harapan, dan masa depan seorang anak mulai tumbuh. Pesan inilah yang menjadi napas utama dalam film Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Cerita berpusat pada sosok Dika, seorang anak yang tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya tidak pernah cukup baik di mata sang ibu Dini. Sebagai orang tua tunggal, Dini harus menghadapi luka dan pengalaman pahit di masa lalu yang membentuk cara dirinya membesarkan anak. Baginya, setiap aturan yang dibuat, setiap pengorbanan yang diberikan adalah wujud cinta yang tulus. Namun di sisi lain, Dika justru melihat semua itu sebagai tekanan yang membuat dirinya semakin jauh dari sang ibu. Perbedaan cara pandang inilah yang memunculkan berbagai konflik dan kesalahpahaman. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman untuk pulang, perlahan berubah menjadi ruang yang terasa asing bagi keduanya. Mereka tinggal di bawah satu atap, tetapi hati mereka seolah dipisahkan oleh tembok yang dibangun dari diam, ego, dan komunikasi yang tidak pernah benar-benar terjalin. Melalui kisah yang menyentuh ini, Ferly Halim berharap filmnya dapat membuka mata banyak keluarga bahwa hubungan yang sehat antara orang tua dan anak tidak hanya dibangun dengan pengorbanan, tetapi juga dengan komunikasi, saling mendengarkan, serta kemampuan untuk memahami perasaan satu sama lain. Film ini mengingatkan kita bahwa cinta tidak cukup hanya dirasakan, tetapi juga perlu diungkapkan dengan cara yang dapat dimengerti oleh orang yang kita cintai. Deretan aktor dan aktris ternama turut memperkuat emosi dalam film ini, di antaranya Ari Irham, Shanti, Aryo Wahab, Agoye Mahendra, Emiliano Cortizo, Teuku Rizky, Anissa Kaila, dan Didi Riyadi. Dengan cerita yang hangat, emosional, dan penuh makna, Takkan Kubiarkan Kau Menangis menjadi salah satu film keluarga Indonesia yang layak dinantikan. Jangan lewatkan penayangannya di bioskop mulai 16 Juli 2026 dan siapkan diri untuk sebuah kisah yang mungkin akan membuat kita lebih menghargai arti keluarga serta pentingnya saling memahami sebelum semuanya terlambat. Ini gue nemunya waktu itu belum sutradara ini, cuman ini dia lebih beruntung. Waktu itu kayaknya gue nge-host deh ya. Iya. Nggak sih, kita bikin program host gitu di Museum Kebudayaan gitu ya. Udah, berapa? Hilang di TV nggak sih? Gue main di TV, main politik, ketemu lagi di Gue politik. politik, enggak lah, gue nggak politik. Itu yang politik kayak gitu tuh, yang baju merah tuh. Oke. Gue tanya, ini persiapan film lu berapa lama nih? Persiapan film kita hampir 1 tahun. Sampai jadi kayak gini. Tadi gue ketemu DOP-nya, ketemu teman juga, Mas Gunung, Gunung, yes. ya reunian juga. Yes. Harapan lu di film lu ini apa nih? Harapan gue film ini bisa nyampe ke seluruh masyarakat Indonesia, membawa pesan, kesan, dan manfaat. Oke, dan sukses buat lu dan karya lu ya. Yes, Ya, thank tetap. you. Gue demen kalau ngeliat temen gue pecat filmnya ya, support. Sukses, thank you. Thank you. Ini, yuk di sini main di film sebagai apa yuk? Sebagai Raditya namanya. Dia Terusnya tantangan lu di film ini? mantan musisi yang kena narkoba, akhirnya karirnya hancur, keluarganya hancur. Akhirnya dia dagang alat musik. Pas dagang alat musik, ketemu sama Dika. Dika itu akhirnya dia kayak seperti melihat cermin yang akhirnya dia ingin memperbaiki hidupnya lewat Dika. Dan harapan lu di film ini buat industri film nasional gitu? Ini kan film tentang keluarga, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi film yang relate kepada teman-teman dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga, inspiratif sifatnya, dan mudah-mudahan perjuangannya si Dika dan ibunya benar-benar bisa diapresiasi juga sama penonton. Dan orang yang kangen sama lo di film akhirnya kembali ke sini bisa nonton ini ya? Iya dong, harus nonton Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Oke. Thank you.